Kalau memperoleh uang dari pelanggan artinya dia menerima pendapatan. Kalau dia menerima pendapatan berarti kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah sebesar 1 juta. Yang tadinya 8.960.000, dia nerima pendapatan akhirnya bertambah menjadi 9.960.000. Perlengkapannya masih tetap ya, dia belum beli perlengkapan lagi. Peralatannya juga masih tetap, hutangnya juga masih tetap, dan modalnya bertambah. Karena uang kasnya bertambah, maka modalnya juga bertambah. Jadi, kalau dia kalau misalnya dia membayar kalau dia membayar berarti dia mengurangi modal dan mengurangi kas. Kalau dia membeli berarti kalau dia menerima pendapatan berarti menambah kas dan juga menambah modal. Jadi kalau kas berubah, modal juga pasti berubah gitu ya. Keterangannya pendapatan uang muka. Kemudian saldonya sudah tadi, kita lanjut ke tanggal 10 Februari. 10 Februari membayar setengah hutang yang dimiliki kepada toko Gunung Mulia atas pembelian pada tanggal 2 Februari. Tanggal 2 dia berhutang beli perlengkapan kan, hutangnya 4.500.000. Nah, pada tanggal 10 dia mau bayar nih separuh hutangnya. Separuh hutangnya kan 4.500.000 nih, di separuhnya berarti 2.250.000. Karena dia bayar otomatis mengurangi kas ya. Uang tunai di perusahaannya berkurang sebesar 2.250.000. Tinggal segini 7.710.000. Perlengkapan dia masih tetap, peralatan juga masih tetap. Saldonya, hutang dagangnya, dia kan tadi punya hutang dagang 4,5 juta nih sama Gunung Mulia. Terus dia bayar. Ya, dia bayar 2.250.000 berarti hutang dagangnya berkurang menjadi 2.250.000. Modalnya tetap, ya. Ini saldonya. Lanjut ke tanggal 13 Februari. 13 Februari membeli peralatan desain secara kredit dari toko Gunung Mulia seharga 3.750.000. Dia beli peralatan secara kredit. Artinya kalau dia beli peralatan secara kredit berarti berhutang. Kalau berhutang berarti dia tidak mengeluarkan uang kas, kosong ya. Dia nggak ngeluarin uang kas, berarti kasnya tetap. Dia belinya peralatan ya, bukan perlengkapan. Dia beli sebesar 3.750.000. Berarti nilai peralatan yang ada di perusahaannya bertambah. Yang tadinya 7.540.000 karena dia beli lagi 3.750.000 berarti nilai peralatan yang ada di perusahaannya adalah 11.290.000 gitu ya. Hutang dagangnya. Nah, karena dia belinya secara hutang otomatis berarti hutangnya bertambah. Yang tadinya 2.250.000 udah dibayar nih. Dia beli lagi secara kredit berarti hutangnya bertambah. Jadi hutangnya totalnya 6 juta. Di sini modalnya tetap, ya, saldonya. Lanjut ke tanggal 14 Februari 2007. 14 Februari dia membayar tagihan telepon untuk bulan Januari sebesar 750. Kalau dia bayar, berarti dia mengeluarkan uang, berarti uang kasnya berkurang. Dikurangi 750.000 ya, jadi 6.960.000. Perlengkapannya tetap karena dia bayar beban telepon ya, bukan beli perlengkapan atau peralatan. Peralatannya juga tetap, hutangnya tetap, modalnya berkurang karena dia membayar beban ya, bayar beban telepon sebesar 750.000. Modalnya berkurang 750.000 menjadi 16.750.000 rupiah modalnya. Kita lanjut tanggal 15 Februari 2007. Diterima sisa pembayaran dari pelanggan sebesar 3.500.000 rupiah. Dia menerima pembayaran. Kalau menerima pembayaran berarti menerima pendapatan. Otomatis uang kasnya bertambah sebesar 3,5 juta. Akhirnya menjadi 10.460.000 rupiah. Perlengkapan tetap, peralatan tetap, hutangnya masih 6 juta dan modalnya bertambah karena dia menerima pendapatan.
Ingat, kalau dia menerima pendapatan berkaitan dengan modal. Intinya gini, ketika dia menerima pendapatan, berarti yang berubah adalah kas dan modal. Ketika dia membayar hutang, berarti yang berubah adalah kas dan hutang dagang ya, bukan modal, tapi hutang dagang yang berubah. Kalau dia bayar hutang ya, kasnya berkurang, hutang dagangnya berkurang. Kalau dia bayar beban, kasnya berkurang, modalnya yang berkurang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi kita sampai tanggal 22 ya. Tanggal 22 dia menerima 3.250.000, berarti total modal yang dia miliki sekarang 23.500.000. Lanjut. Tanggal 27, membayar gaji 2 orang asisten masing-masing sebesar Rp2.250.000. Ingat, dia bayar gaji 2 orang asisten. Di situ ada kata masing-masing sebesar 2.250.000, berarti dikalikan 2. Jadi 4.500.000, 2.250.000 dikalikan 2 kan 4.500.000 ya. Karena dia bayar gaji, bayar beban ya, berarti uang kasnya berkurang. Jadi 9.210.000. Karena dia bayar gaji ya. Perlengkapan tetap, peralatan tetap, hutang dagang tetap, modalnya juga berkurang. Karena dia bayar beban ya. Ingat tadi, kalau bayar beban berarti yang berubah adalah kas dan modal. Saldonya modal sebesar 19 juta. Kita lanjut ke transaksi terakhir tanggal 28 Februari 2007. Membayar seluruh sisa hutang kepada Gunung Mulia. Membayar seluruh sisa hutang kepada Gunung Mulia berarti hutangnya totalnya berapa sih sama Gunung Mulia? 6 juta ya. Berarti kita bayarlah tuh semuanya 6 juta. Kasnya berkurang sebesar 6 juta. Jadi sisa Rp3.210.000 dan hutangnya berkurang sebesar 6 juta jadi 0 karena dia bayar semua hutangnya ya. Saldo dari modal adalah 19 juta rupiah. Tidak mempengaruhi modal ya. Jadi kalau dia bayar hutang, ingat baik-baik. Kalau dia bayar hutang, yang berubah hanya kas dan hutang dagang. Kalau dia bayar beban, maka yang berkurang adalah kas dan modal. Oke? Jadi, intinya gini. Setiap transaksi itu akan menimbulkan minimal perubahan pada 2 akun berbeda. Ya, 2 akun yang berbeda. Caranya adalah baca baik-baik transaksinya, dia beli apa, dia bayar apa, belinya secara kredit atau secara tunai. Gitu ya. Kalau kalian sudah bisa menganalisis misalnya beli perlengkapan secara kredit, artinya dia kan beli perlengkapan, artinya perlengkapannya bertambah. Kalau dia belinya tadi secara kredit, artinya kas atau hutang yang bertambah. Yang bertambah adalah hutang, hutangnya bertambah gitu ya. Tapi kalau dia belanjanya secara tunai, berarti perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang gitu ya. Silahkan dipahami lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Untuk hari ini cukup ini saja. Silahkan kalian yang salin lagi ini ya tabelnya, kemudian diisi. Tapi kalau sudah benar, ini kan kita lihat ya persamaannya 19 juta di sebelah sini dan 19 juta di sebelah sini. Maka kalau sudah sama seperti ini, berarti tinggal tidak perlu mengumpulkan ya. Tapi kalau misalnya tidak sama, tolong dicatat, difoto kembali, dikumpulkan di Google Classroom.